semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita ini, kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Ini bab terakhir ya, yang akan kita pelajari dalam semester ini. Jadi, dipelajari dengan baik. Jangan di-skip ya videonya anak-anak, ditonton sampai habis. Oke, sebelum kita mempelajari materinya, kita harus mengetahui dulu arti dari energi. Oke, coba kita tanya profesor kita ini, apa pengertian dari energi? Energi adalah kemampuan melakukan usaha atau kerja, atau untuk melakukan suatu perubahan. Jadi energi itu untuk melakukan usaha nih atau kerja. Misalnya kita mau mengangkat suatu beban, kita butuh energi. Mau berlari, kita butuh energi. Jadi energi itu untuk melakukan semua bentuk usaha nih. Energi itu sangat banyak jenisnya. Ada misalnya energi kimia, energi panas, cahaya, energi listrik, energi potensial, bunyi, dan kinetik. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama yang kita bahas adalah energi listrik. Ini yang selalu kita gunakan setiap hari. Coba kita bayangkan kita nggak punya listrik di rumah. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi nih, misalnya ada aki, generator, nuklir, dan sel surya. Jadi biasanya energi listrik yang kita pakai di rumah itu digerakkan oleh generator. Generator kita itu bisa nanti ada pembangkit listrik tenaga air atau tenaga angin seperti itu. Tapi kalau sekarang kebanyakan orang pakai ada namanya energi listrik itu dari tenaga surya, dari matahari. Jadi nanti ditangkap cahaya mataharinya untuk dijadikan listrik. Kemudian ini ada energi yang kedua. Energinya bisa kita makan, bisa juga nanti digunakan di mobil atau sebagai bahan bakar bagi alat-alat kendaraan nih. Nah, ini namanya disebut dengan energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya adalah makanan. Energi kimia itu juga dapat dalam bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan batu bara. Lalu ada yang energi yang ketiga yang dari matahari kita dapatkan. Ini adalah energi, bukan energi panasnya yang kita lihat ya, tapi energi cahayanya. Energi cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang kasat mata merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Ini sangat-sangat cepat ya. Kalau kita tulis ini nolnya aja ada 8 gitu, seperti itu. Jadi sangat cepat energi dari cahaya ini yang nanti digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada energi panas. Energi panas, energi yang dihasilkan oleh gesekan partikel-partikel penyusun dalam suatu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Jadi energi panas ini sebenarnya nanti partikel penyusun zatnya itu saling bergerak. Kalau mereka bersinggungan, jadinya menghasilkan panas. Secara sederhananya aja, kita punya telapak tangan, kita gosok-gosokkan telapak tangan kita itu akan terasa panas kan? Itu juga salah satu contoh energi panas. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang namanya energi bunyi. Energi bunyi itu apa? Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Jadi ada benda yang bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Benda yang bergetar akan meneruskan getarannya pada molekul-molekul udara sehingga menghasilkan bunyi. Jadi sesuatu kalau dia akan berbunyi, dia itu harus bergetar. Misalnya saja kayak pita suara kita. Coba rasakan leher anak-anak ketika anak-anak bersuara, itu kan terasa ada getarannya kan? Itu adalah energi bunyinya juga karena ada getarannya. Oke, kita masuk. Ada energi selanjutnya nih. Ibu punya apel yang jatuh dari pohon. Nih Ibu baratkan ini ada apel A Ibu dan ini ada apel B Ibu. Menurut anak-anak, apakah energi yang dimiliki oleh kedua apel ini sama atau berbeda? Atau bagaimana? Jadi kita akan membahas ada yang namanya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Jadi kalau misalnya kedudukan atau posisinya berbeda, dia akan memiliki energi yang berbeda-beda pula. Misalnya seperti ini. Jadi energi potensial yang nanti dipengaruhi oleh gravitasi.
timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Jadi, pada bumi itu ada yang namanya gaya gravitasi, itu yang menyebabkan kita itu selalu ke bawah. Kalau jatuh itu selalu ke bawah. Jadi, apabila suatu benda jatuh, posisinya beda ketinggiannya seperti ini, mereka itu akan memiliki energi potensial yang berbeda-beda juga, karena tinggi mereka itu berbeda juga. Oke, kita akan membahas rumus energi potensial. Nah, energi potensial ini dilambangkan dengan EP, yaitu energi potensial, sama dengan M, titik ini kali ya, dikali G, dikali H. Jadi M itu untuk massa benda, satuannya dalam kilogram. Kalau G itu adalah gravitasi bumi, yang satuannya meter per second kuadrat. Kalau H itu adalah ketinggian, satuannya dalam meter. Anak-anak tahu nggak kenapa di sini lambangnya itu H? Kenapa bukan T atau tinggi? Jadi H ini adalah bahasa Inggrisnya dari tinggi, yaitu height. Jadi diambil H ya, karena yang menciptakan rumusnya bukan orang Indonesia. Jadi rumusnya itu adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Oke, kita bahas contoh soal pertama untuk energi potensial. Dikatakan pada soal, benda A mempunyai massa 1500 gram, berada pada posisi seperti pada gambar, katanya. Berapakah besar energi potensialnya? Diketahui G bumi, gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon. Kita gambarkan lagi ya di sini. Nih misalnya kan kita ini punya benda A. Benda A ini ada posisinya di atas ini. Di atas suatu tembok misalnya. Di sini tinggi dari tembok itu ke tanah adalah 20 meter. Di sini pertama kita buat dulu diketahuinya. Oke, diketahui kata soal tadi massa dari benda M, massa dari benda adalah 1500 gram. Ya, selanjutnya diketahui yang namanya ini ada tingginya. Tinggi apa lambangnya tadi? H, height ya, yaitu 20 meter. Kemudian diketahui gravitasi dari bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya berapa energi potensial, katanya. Energi potensial lambangnya adalah EP. Energi potensial ditanya. Kita tinggal jawab di sini. Rumusnya apa tadi? EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya sudah ada kan di sini, tapi tadi M kita itu diminta dalam kilogram. Ini satuannya dalam gram. Jadi kita jadikan ke kilogram dulu. Kalau dari gram ke kilogram ini kan kemarin dibagi 1000 ya. Jadi kita bikin aja seperti ini. 1500 per 1000 aja dulu. Kilogram. Sebenarnya bisa kita coret nanti aja lah, sekalian kita langsung coret. Jadi di sini 1500 per 1000 kilogram dikali gravitasinya tadi 10 kan, 10 meter per second kuadrat dikali dengan tingginya 20 meter. Ya. Ini nanti nolnya yang di bawah ada 2, ini bisa dicoret dengan yang di atas 2, terus masih ada nolnya satu lagi di bawah. Nih coret 1, dicoret juga 1 yang di atas. Berarti udah habis kan? Berarti di sini 15, ini kan per 1, 15 per 1 kan hasilnya 15 kilogram. Kita kali dengan ini ada 1 dikali meter per second kuadrat dikali dengan 20 meter. Nah, kita tinggal kalikan angkanya lagi. Kita kalikan aja 15 kali 1, 15 dikali 2, 30 hasilnya. Terus nolnya ini belum kita masukkan, tinggal kita masukkan. Satuannya adalah kilogram, meter. Ini meternya ada 1, ada 2. Jadi meter kuadrat per second kuadrat. Atau ini sama dengan 300. Ini kalau disingkat dia jadinya 300 joule. Seperti itu.
Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Kelapa bermassa 500 gram berada pada ketinggian 15 meter dari permukaan tanah. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial kelapa. Ini sama sih dengan yang tadi. Ini kan katanya kita tinggal bikin diketahui aja. Nah, diketahui. Massa kelapanya kan diketahui 500 gram. Kemudian diketahui nggak tingginya? Hanya yaitu 15 meter. Kemudian diketahui lagi gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyanya adalah energi potensialnya berapa nih? Tinggal kita jawab lagi. Nah, gampang, kita jawab energi potensial rumusnya tadi adalah M dikali G dikali H. Ya, ini sama juga kayak tadi. Nih M-nya masih dalam gram juga. Tinggal kita bagi 1000 aja untuk jadikan ke kilogram. Karena yang diminta harus dalam kilogram ya. Dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dikali hanya 15 ya. Lalu ini tinggal kita coret. Nolnya di bawah 2 dicoret, yang di atas 2. Ini masih ada satu lagi nolnya kan, dicoret dengan atas ini 1. Nah, ini sama dengan 5 bagi 1, hasilnya 5 kg. Dikali, ini tinggal 1 kan, 1 meter per sekon kuadrat. Dikali 15 meter. Ya, jadi ini tinggal kita kalikan aja. 5 dikali 1 dikali 15. 5 kali 1 5. 5 kali 15 itu hasilnya adalah 75 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau ini hasilnya 75 joule. Jadi kita udah dapatnya hasilnya. Gampang, nggak sesusah yang kemarin ya. Jadi tinggal seperti ini aja. Di sini ibu punya 2 buah benda yang ibu gelindingkan. Ketika benda ini bergerak, apakah dia punya energi juga? Ya, jadi untuk melakukan usaha dia bergerak, dia punya energi. Energinya itu kita sebut dengan namanya energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik adalah energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nanti rumusnya itu seperti ini. Dia tadi kalau energi potensial itu EP, kalau ini EK, energi kinetik, sama dengan setengah N dikali V dikuadratkan. Ini kalau kita lihat keterangannya, EK adalah energi kinetik, ini satuannya dalam joule. Kemudian M massa benda, satuannya kilogram, sedangkan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per second. Ya, jadi nanti tinggal kita masukkan saja. Oke, kita masuk yang soal tentang energi kinetik. Katanya mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Berapakah besar energi kinetik dari mobil tersebut? Ini gampang nih, kita tinggal tulis diketahuinya. Diketahui massanya berapa? 700 kilo mobilnya ya, karena mobil besar kan. Kemudian kecepatan lambangnya apa tadi? V. Jadi kecepatannya itu V, dia bahasa Inggrisnya tuh velocity. Jadi V lambangnya yaitu 30 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetik. Nah, jadi energi kinetiknya ini kita cari berapa nih? Tinggal jawab. Tadi kita udah punya rumusnya kan? Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan angkanya, setengah dikali M-nya berapa? 700 kg. Ini perlu kita ubah lagi nggak? Enggak, karena udah dalam kilogram. Yang dibutuhkan dalam kilogram, tinggal masukkan ya. Berarti 700 kg dikali. Nah, dikali berapa nih? V-nya 30 meter per second. Kita
kita tulis 30 meter per second. Tetapi yang dimintanya apa? Dikuadratkannya. Ini kuadratkan cuma V-nya aja ya, nggak seluruhnya. Berarti ini yang kita kuadratkan. Untuk lebih gampangnya, yang dikuadratkan ini maksudnya adalah dikali dengan angka ini lagi. Jadi kita tulis saja nanti seperti ini. Jadi setengah kali 700 kg, ini bisa dibagikan, 2-nya dicoret, 700 dibagi 2 adalah 350. Jadi di sini kita tulis 350 kg dikali, nah ini dikuadratkan gimana? Ini atau kita tulis kayak gini deh, 30 meter per second kali 30 meter per second, karena maksudnya dikali dengan angka itu sendiri. Oke, tinggal kita kaliin aja. Ini kan maksudnya 35 kali 3 kali 3 kayak gitu. Hasilnya berapa tuh? Kita kaliin aja nih. Berarti 35 kali 9 kan maksudnya 9 kali 5 45 4, 9 kali 3 27 31 kan 315. Gampang kita carinya, tinggal kita tambahkan aja namanya, ada 1 2 3 1 2 3. Ini titiknya, satuannya kilogram. Ini meternya ada 2 kan, berarti meter kuadrat per second kuadrat, sama kayak tadi. Ini apa berarti? Hasilnya adalah 315.000, dalam satuannya adalah joule. Jadi seperti itu ya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Benda bermassa 600 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Berapakah besar energi kinetik dari benda tersebut? Oke, ini gampang ya. Sama kayak tadi, kita bikin aja diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui yang pertama ada massanya. Berapa katanya? 600 gram. Kemudian diketahui V, kecepatannya. Ada 10 meter per second. Yang ditanya itu adalah EK, energi kinetiknya. Tinggal kita cari, gampang ini. Ini rumusnya apa? EK ini rumusnya tadi setengah MV dikuadratkan. Oke, berarti tinggal kita masukkan angkanya, setengah dikali M-nya berapa? M-nya ini udah ada kan? M-nya berarti kita tinggal masukkan. Tetapi kita lihat nih satuannya masih gram. Gram berarti harus dijadikan satuannya kilogram. Berarti perlu dibagi 1600 per 1000 di kilogram dikali dengan 10 meter per second, tapi dikuadratkan nih. Oke, kita selesaikan yang sebelah sini dulu. Ini 02 di bawah bisa dicoret, 02 di atas bisa dicoret. Selanjutnya ini bisa dibagi lagi nih. Oke, jadi yang 6 ini ya bisa kita bagi dengan yang ini. Ini kan Pak sama-sama bagi 2. 2 bagi 1 1. 6 bagi 2, ini dapatnya 3 ya. Selanjutnya kita kalikan aja di sini. 1 kali 3, yang di atas dulu ini adalah 3 kilogram per yang di bawahnya nih 1 kali 10 jadinya. Berarti 10. Dah, lanjut kita jalan ke sini. Ini supaya memudahkan anak-anak biar nggak lupa nanti satuannya kita tuliskan lagi. Jadi ini kan maksudnya kalau dikuadratkan dikali dengan hal yang sama, 10 meter per second dikali 10 meter per second. Jadi ini kita tinggal kalikan aja. Nah, ini ada 10, bisa dicoret kan? Oke, kita coret. Udah habis 1. Tinggal kita kaliin aja lagi. Berarti 3 kali, ini kan tinggalnya 1 lagi ya. 3 kali 1, 3 kali 10. Berarti hasilnya 30. Tinggal kita ambilkan satuannya lagi, kilogram. Ini N dikali M kuadrat. S dibagi kali S juga nih, S kuadrat. Jadi kita udah dapat 30 kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau 30 joule gitu ya. Kita akan bahas sumber energi tak terbarukan, yang maksudnya itu adalah energi yang tidak bisa diperbarui dan lama-lama bisa habis jadinya. Yang pertama adalah energi hasil tambang dari bumi, seperti nanti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain.
Lanjut, ada energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan oleh reaksi nuklir yang berupa reaksi penggabungan dan pembelahan inti atom gitu. Nanti dia akan menghasilkan energi yang besar. Nah, ini contoh adalah pabrik dari nuklir tersebut. Oke, kita akan membahas sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan, jadi ini adalah contoh dari solar panel. Jadi panas dari matahari nanti akan diterima oleh alat yang menerima solar panel ini. Nah, jadi nanti di sini diterima panasnya itu. Nanti ini yang akan dialirkan ke seluruh rumah untuk menjadi bahan listrik ya. Nah, ini contohnya. Ini sama dengan isi di dalam HP ya. Jadi bahannya itu nanti diambil seperti ini untuk membuat solar panel ini. Ini bisa nanti dijadikan untuk lampu lalu lintas dan yang lainnya digunakan. Nah, jadi ini contoh tempat-tempat yang digunakan sebagai untuk ambil solar panel tersebut. Oke, ini yang kita bahas yaitu energi matahari atau solar panel. Energi yang didapat dengan mengubah energi panas atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain nih. Energi matahari ini digunakan alat yang namanya solar panel. Banyak sekarang digunakan solar panel itu bisa di rumah, bisa nanti di lampu jalan atau digunakan di mobil. Kalau kita dengar biasanya kata solar itu temannya bensin ya. Sebenarnya kalau di bahasa Inggris anak-anak tinggal cari di kamus, solar itu artinya adalah matahari nanti, energi matahari. Kemudian pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik ini dapat mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air nih, sehingga nanti dia itu bisa menyebabkan generatornya bergerak nih. Lihat, air yang jatuh itu akan menggerakkan generatornya ini. Nah, apabila generator ini bergerak, dia akan mengalirkan listrik yang akan nanti disalurkan ke rumah-rumah, sehingga rumah-rumah tersebut bisa mendapatkan listrik. Nah, ini contoh lainnya ada energi angin dapat dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik ataupun energi lainnya. Ada lagi yang namanya energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air. Jadi ini ditaruh nanti di dalam laut. Jadi kan di laut itu ombaknya kuat ya. Jadi itu akan memutar dari turbinnya ini. Sehingga nanti bisa digunakan untuk pembangkit